Oke kawan, pertama-tama kita diperlihatkan oleh 6 orang yang bernyali luar biasa, yang sedang melakukan terjun payung, tetapi saat mereka melakukan formasi 4-4-2, keren juga nih formasi, yang disebut formasi Hex, salah satu dari mereka nyungsep ke dasar tanah dan ada pria yang mendatangi orang yang nyungsep itu. Dan inilah Hex. 10 tahun kemudian, di mana ada wanita cantik sedang terjun payung sendirian, dengan gaya-gaya yang begitu indah, dia bernama Sarah. Ketika Sarah sudah mendarat, dan merapikan alat-alat terjun payungnya, tiba-tiba ada laki-laki yang mendatangi dia, yang bernama Payson. Payson mencoba merayu dan mengajaknya untuk bergabung dengan timnya, yang beranggotakan 5 orang, yaitu Greg, Evan, White, dan yang wanita ini bernama Lisa. Jadi kalau Sarah bergabung, kan otomatis jadi 6 orang tuh, karena si Payson ingin melakukan formasi Hex, di mana formasi Hex itu formasi yang dilarang dalam terjun payung. Tetapi Sarah mencoba untuk jual mahal kepadanya, tiba-tiba ada seorang pria tua, yang bertanya kepada Sarah, dengan begitu jutek, dia bernama Chris. Di mana Chris? Menurut temannya Sarah, Chris ini adalah penerjun payung yang sudah pensiun, dan dia pada zaman itu penerjun payung yang handal. Ketika Sarah ingin pulang, ternyata Babang Payson tidak menyerah. Dia mengajak kembali kepada Sarah agar ikut dengan timnya, dan juga dia mengajak ke tempat gereja, tempat di mana para penerjun payung berkumpul untuk terjun pastinya, dan Sarah pun sepertinya mengiyakan ajakan si Babang Payson. A group of us are going to church later. You ever been? I'll say maybe. Sarah pun pulang ke rumah ibunya, kita panggil aja Busar. Dan ternyata Sarah sudah lama tidak bertemu ibunya. Di situ ibunya menanyakan apakah kau masih nerjun payung nak? Dan Sarah pun agak kesal ketika ditanya seperti itu, karena ibunya tidak suka kalau Sarah nerjun payung, karena bisa membahayakan dirinya, dan juga ada pengalaman yang kurang bagus dari nerjun payung. Sarah pun bercerita bahwa dia ada teman baru yang mengajaknya keluar, ibunya pun senang, dan ibunya menyuruh Sarah, ya udah ikut aja daripada gabut nak. Besoknya pun tiba, ternyata Sarah menerima tawaran si Babang Payson, mereka pun berkumpul, tetapi Lisa tidak suka jika si Sarah bergabung dengan timnya. Tetapi teman-temannya mencoba meyakinkan Lisa agar jangan kayak gitu dong cabe, respect lah jadi cewek. Di situ Payson memberitahukan kepada timnya bahwa nanti kita melakukan formasi Hex. Dan mereka pun satu persatu nerjun payung. Ketika Evan ingin terjun, dia bertanya kepada Payson apakah lu yakin San kita mau bikin formasi Hex. Babang Payson pun berkata, tenang aja kawan itu hanya mitos, jadi jangan takut. Hari itu pun tiba, di mana mereka ingin melakukan formasi Hex. Ketika mereka sedang merapikan peralatannya, Sarah bertanya kepada Evan apa itu formasi Hex. Si Evan menjelaskan bahwa formasi Hex adalah formasi yang membahayakan, karena para penerjun payung yang handal waktu dulu selalu tewas menggunakan formasi itu. Sarah pun kaget, dan Evan pun menjelaskan bahwa itu hanya mitos, tapi dia agak takut juga kayaknya. Dan mereka pun sudah berada di pesawat. Di dalam pesawat, Lisa tetap tidak yakin dengan Sarah, karena dia sangat takut akan terjadi sesuatu padanya, tetapi Babang Payson meyakinkan mereka bahwa Sarah akan menjadi hebat. Mereka pun mulai terjun dan membentuk formasi Hex. Dan percobaan pertama pun tidak berhasil. Dan ketika sudah berada di bawah, Babang Payson bertemu si Chris. Chris menanyakan gimana hasilnya kawan, si Babang Payson pun menjawab, ya lumayan baik om. Ketika mereka semua berkumpul, Sarah dengan muka yang agak memelas, dia meminta maaf kepada semuanya karena sudah menggagalkan formasi Hex itu, dan mereka pun bilang gak apa-apa Sarah, tetapi dia disuruh menraktir mereka semua, dan mereka pun pergi ke supermarket, untuk belanja. Dan malam pun mereka berkumpul, dan Payson memberikan arahan kepada timnya, agar besok jangan sampai gagal, untuk melakukan formasi Hex. Pagi pun tiba di mana mereka akan melakukan formasi Hex untuk kedua kalinya. Ketika mereka menuju pesawat, ada 2 pasangan yang ingin ikut untuk terjun payung. Ketika sampai di pesawat dan sudah terbang, si White pun memberitahu kepada pasangan yang ikut dengan timnya, kalau mau lebih tinggi lagi, kau harus melihatkan payudaramu ke si pilot. Ternyata dia mau dong. Yo, Andy! Ingrid wants to show you something! I wouldn't lie
Ketika si pilot lagi melihat payudara yang agak kendor itu, pesawat langsung oleng menabrak polisi tidur. Mereka pun terjun. Ketika mereka melakukan formasi Hex, ternyata mereka berhasil. Tetapi si Payson menghilang, membuat mereka semua kaget. Ketika mereka sudah di bawah, mereka pun langsung laporan kepada si Bill, dia adalah penanggung jawab di tempat itu. Mereka pun berpencar mencari si Payson, Sarah dan Greg pun mencari bersama. Dan tidak ada hasil dalam pencarian Payson. Malam pun tiba, dan Sarah pun diinterogasi oleh Pak Polisi. Sarah ditanya, dan juga dituduh. Sarah menjawab, cobalah Bapak cek videonya. Ketika si Bapak mengecek videonya, ternyata si Payson dari awal terjun sudah tidak ada. Menurut Pak Polisi, bahwa Payson emang tidak ikut denganmu Sarah. Sarah pun bingung dan diam. Sarah pun pulang ke rumah dan teror pun dimulai. Ketika si Evan sedang tidur di atas meja, karena dia habis mabuk-mabukan, tiba-tiba dia kebangun ingin pipis, tetapi di situ dia seperti ada yang memperhatikannya. Ya benar saja dia dikagetkan oleh sosok Babang Payson yang sudah hancur mukanya. Payson? Jesus fucking Christ! Dan di tempatnya Sarah pun terbangun akibat bermimpi buruk. Tiba-tiba ada suara yang membuat dia penasaran, dan ternyata dia juga diteror oleh si Babang Payson. Pagi pun tiba, mereka pun berkumpul kembali untuk membicarakan tentang hilangnya si Babang Payson, dan juga menceritakan teror semalam kepada teman-temannya, ya tetapi Lisa tidak percaya. Dan mereka pun melakukan terjun payung kembali. Tanpa Lisa, berharap mereka bisa menemukan Payson. Ketika di dalam pesawat, Evan berbicara bahwa dia juga semalam diteror oleh Payson. Payson berkata, kaulah berikutnya, tetapi Sarah menenangkan teman-temannya. Satu persatu, mereka terjun. Ketika mereka sudah terjun, ya benar saja Evan selanjutnya yang tewas pada saat terjun, dia tak sadarkan diri. Malam pun tiba, Greg mencoba menenangkan Sarah, dan Greg pun diajak ke rumah Sarah. Tahu sendirilah, kalau rumah kagak ada orang tuanya, apalagi cuma dia berdua, kan ketiganya dedemit, mereka pun melakukan hal yang tidak diperbolehkan. Dan ketika mereka berdua sudah begituan, teror pun dimulai kembali, dan Greg terbunuh di kamar Sarah. Mamam, lagian ada-ada aja. Teman-temannya pada tewas, dia malah begonoan. Kan edan. Pagi pun tiba, Sarah diinterogasi oleh polisi. Polisinya pun curiga bahwa kematian Greg terjadi di rumahnya, tetapi Sarah memberitahukan kejadian yang sesungguhnya kepada Bapak Polisi, dan polisi pun akan terus memantau Sarah, karena ada keganjalan atas kejadian teman-temannya. Besoknya pun tiba, Sarah mengajak White pergi ke tempat ibunya Sarah. Ibunya Sarah ternyata seorang paranormal, bisa dibilang dukun, atau orang pintar lah. Di situ Sarah menjelaskan kepada ibunya apa yang terjadi. Dan Sarah pun diajak untuk pemusatan diri. Pas pada saat itu Sarah tak sadarkan diri, dia seakan-akan bermimpi dengan kejadian pada saat terjun payung bersama teman-temannya. Dan ibunya pun sepertinya tidak bisa membantunya, dia hanya memberikan sesuatu kepada Sarah. Sarah dan White pun pergi ke tempatnya Lisa. Lisa tetap saja merasa benci kepada Sarah dan tidak mau membantu mencari teman-temannya, dia pun mengusir Sarah dan White. Ketika Lisa di dalam rumahnya, apa yang terjadi? Ya, benar saja Lisa meleduk karena kompor gas. Dan itu terornya si Payson. Sarah dan White pun langsung pergi ke tempat Chris, karena Chris adalah alumni terjun payung yang udah tua. Menurut Sarah, siapa tahu Chris tahu apa itu Hex. Ketika sampai Chris pun langsung menjelaskan kepada mereka berdua, bahwa dia pernah melakukan Hex, dan dia selamat, karena dia berdoa kepada Tuhan dan Iblis. White langsung menodongkan softgun kepada Chris. Ketika White menembaknya, tembakannya berbalik ke mukanya si White. Aduh! Ketika Sarah sedang menangis karena si White tewas akibat tembakannya sendiri,
Chris berkata, buka pintunya. Dan Sarah pun terbangun, dan diberikan minum oleh Chris, dan Sarah menceritakan kepada Chris, bahwa di dalam mimpinya dia berada di dalam pesawat, karena seharusnya pesawat itu yang jatuh. Chris pun menjelaskan bahwa inilah kerjanya Hex. Hex memanipulasi semuanya, dan Chris memberitahu kepada Sarah bahwa salah satu cara bawa barang yang dimiliki Payson, dan ternyata barang itu adalah altimeter. Dan Sarah pun disuruh untuk terjun payung dengan menggunakan altimeter Payson. Ketika sampai tempat terjun, ternyata Sarah pingsan dan dia selalu bermimpi kejadian pada saat terjun payung bersama teman-temannya. Dia pun dibangunkan oleh Pak Pilot yang membawanya terjun, dan Sarah meminta kepada Pak Pilot untuk membantu membawa dia terjun. Pada saat di dalam pesawat, dia selalu dibayang-bayangi oleh kejadian waktu terjun bersama temannya. Ketika Sarah terjun, hal buruk pun terjadi. Pada saat dia terjun, ternyata payungnya tidak bisa digunakan. Dia pun terjatuh dan tewas. Ketika Sarah sudah tewas, Payson pun datang dan mengambil altimeternya, dan Chris pun menjemput si Payson. Nah lu, gimana ceritanya ya bisa begitu? Ya namanya juga film. Film pun selesai. Oke kawan, terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen video ini ya kawan. Terima kasih.